Assalamualaikum, semangat pagi teman-teman. IHSG hari ini secara posisi turun 38 poin ya, 0,54%. Tapi kalau lihat openingnya memang ini ada open gap. Dan hari ini ada yang RUPS-nya KKGI. Ini meleset ya, drop jauh banget, turunnya hari ini 8,37%. Jadi ini kita review singkat saja. Kalau dilihat dari historis memang KKGI ini punya kecenderungan pembagian dividennya itu tidak konsisten di yield atau dividen payout ratio yang sama. 2021 itu 60%, kemudian 2022 20%, 2023 60%. Lah ini 2024 ternyata pakai yang 20 atau 23%. Jadi kondisinya jauh di bawah ekspektasi yang sebelumnya kita setup di 60% itu yieldnya akan lumayan besar, tapi kalau di 23% hari ini bagi sekitar Rp15. Makanya ini drop jauh setelah dia RUPS. Nah ini kondisinya ya, perbedaannya kalau dibandingkan dengan kondisi sesuai dividen payout ratio yang 60% sebelumnya. Dia punya EPS 127, harusnya dia bagi dividen itu satu tahunnya Rp76 atau 19% yieldnya kalau di harga sekarang. Sekarang kan 394, ini minus 9,1% hari ini. Dropnya jauh banget. Nah, tapi faktanya dia tidak bagi di Rp76, tapi hanya sekitar Rp30 ya, 23,5. Nah, ini Rp30. 15 sudah dibagi, 15 dibagi hari ini. Jadi yieldnya cuma 3,8%. Maka 2024 dia punya dividen sekitar 7,6%. Masih oke sih sebenarnya kalau yieldnya sekarang, harga sekarang. Tapi kalau yang beli di pucuk tadi 400 berapa tadi nih? Nih beli di pucuk sini ya 430. Wah ini beda ya, yieldnya pasti beda. Makanya dari kemarin saya juga agak ragu-ragu sebenarnya di KKGI ini. Di video saya sebelumnya saya sudah spill. Walaupun kondisinya seperti itu nih, too good to be true sebenarnya ya. Too good to be true tuh ya terlalu bagus lah kalau ini untuk terjadi gitu. Tapi kalau terjadi beneran ya akan bagus seperti PBSA. Jadi resiko kita dividen investing ya seperti ini. Kalau hanya deket-deket atau di awal-awal saja ya, deket-deket mau cumdet kita baru beli ya. Kalau sudah tahu sebelum-sebelumnya kita sudah beli ya sebenarnya kita nggak akan rugi-rugi amat. Tapi kalau belinya di area-area sini pasti sudah rugi. Ini udah pasti floating loss nih. Nah udah pasti floating loss, paling tidak itu 7%-an lah floating loss. Volume hari ini juga gede banget, value-nya juga gede banget, rata-rata 2 miliar, hari ini transaksi bisa sampai 10 miliar. Ini 5 kali lipatnya hari biasa. Oke, sekalian aja hari ini saya akan jawab beberapa pertanyaan ya. Ini short aja, cepet untuk hari ini. Pagi Pak, saham CFIN dari harga IPO kok besar sekali ya Pak? Apa pernah stock split? Thank you Pak analisanya. Apa yang dimaksud besar sekali ya? Apa ya? Turunnya kah? Apa dividennya kah? Ini saya nggak tahu arah pertanyaannya. Apakah pernah stock split? Kalau lihat di note ini belum pernah ya. Belum pernah stock split, dan arah pertanyaannya apa masih belum tahu. Jadi nanti diperjelas, atau ini kalau lihat dia bagi dividen juga nggak terlalu rutin ya. Nah, saya nggak tahu nih harga apa yang dari harga IPO kok besar sekali ya. Gitu ya. Terus Bang, paham saham Garuda Indonesia. Ini Garuda Indonesia ini nggak bisa diharapkan lah kalau gimana ya, minus terus. Net income-nya minus terus, dan ini gede ya. Revenue-nya posisinya sih revenue lumayan oke lah, naik tuh. Tapi net income-nya masih minus. Butuh orang-orang tertentu yang bisa nyentuh nih Garuda Indonesia. Dan saya tidak terlalu suka ya gambling di saham-saham seperti ini. Intinya masih banyak saham yang lain, karena saya itu fokus profesional, jadi nggak mikirin saham-saham yang kayak gitu. Fokus kerja aja supaya nggak pusing mikirin saham ya. Non muslim yang selalu mengikuti saham syar'i, Pak numpang tanya BJTM 25% average 3 tahun strateginya. Makasih ya, ini Pak Musik Boyolali. Saya nggak tahu namanya. Beliau non muslim, ini kita betul ya, jadi saling menghormati, nggak apa-apa mau non muslim mau muslim ngikutin saham syariah, boleh-boleh saja. Yang
Muslim yang punya keyakinan saham itu nggak harus syariah, ya silahkan, monggo. Punya keyakinan masing-masing. Pak numpang tanya ya, ini average strategis banyak gimana jangka panjang? Makasih. BJTM seperti saya bilang, bank itu sebenarnya secara bisnis itu harusnya bisnis paling mudah itu di perbankan mestinya. Kalau kondisi ekonomi itu oke-oke saja. Nih lihat ya, revenue-nya bagus saja, naik terus, kemudian EPS-nya juga naik terus. Oh enggak ding, naik turun turun gitu ya. Terus dilihat dari yield-nya juga bagus. Kalau ngelihat nih, dividennya aja 54, artinya 10%. Ini dividennya berapa? 54. Artinya ya sekitar 89%. Ini 53 dari 600. Ini 52. Dia konsisten sih ya, 50 gitu ya. Harga sekarang berarti kalau 490 ya mestinya sih lumayan murah. Jangka panjang gimana? Menurut saya ya secara masih sesuai target gitu. Bang, tolong review KKGI dong. Hari ini mulai ada yang memompa mengingat. Nah, ini kemarin saya nggak jawab nih Bu Luciana Dewi nih. Kenapa? Karena berpotensi berbahaya saya nge-review hal-hal yang seperti ini. Mau naik saya bilang A salah, saya bilang B nanti salah. Buktinya apa? Hari ini buktinya. Itu resikonya kalau kita dekat-dekat dengan cumdit. Ya, dekat-dekat dengan RUPS, resikonya seperti itu. Berharap berapa? Ini saya aja juga kena bablas nih. Saya aja di screen saya itu masih 60 ya. Masih 60%. Nah, ini masih 19%. Tapi saya nggak masuk banyak di sini. Saya pegang KKGI tapi nggak banyak. Selalu kita pahami risiko, nggak bisa greedy ya. Selalu pahami risiko. Risikonya seperti apa ya selalu. Kalau bisa masuk di situ ya maksimal itu 10% portofolio kan. Jadi pegang 10 saham dengan 10% portofolio, artinya kalau ini floating loss, yang lain bisa menopang gitu kira-kira. Terus bahas cara jual beli saham FCA dan V, jual belinya apakah sama seperti saham blue chip? FCA itu hanya saham-saham tertentu. Hanya broker tertentu yang bisa jual beli. Kayak Mirai, kemudian adalah beberapa, searching aja. Tapi kalau Stockbit kemudian Ajaib kayak gitu-gitu kayaknya nggak bisa. Saya pakai Stockbit itu nggak ada. Tapi kalau buka akun yang lain kayaknya sih ada tuh. Di Mirai ada, di POMS, Philips Sekuritas itu kayaknya juga ada. Tapi buat apa sih jual beli saham beginian ya? Mau lelang ya? FCA itu kan lelang. Jadi sahamnya dilelang. Lelangnya itu nanti mana yang terbaik, mana yang mid itu baru deal gitu. Nggak kayak jual biasa kan. Nah, saya nggak ngikutin begini, jadi nggak tahu saya. Nah, silahkan review sendiri. Tapi intinya jual beli saham FCA itu di broker tertentu. Nggak ada di broker-broker yang reguler kayak Stockbit ya. Untuk retail-retail nggak ada. Searching aja, Google ada, pasti ada. Tunggu Sido spin-off bisnis propertinya. Saat ini Semarang lagi bangun hotel. Ini ya oke lah, silahkan monggo-monggo saja. Tapi saya nggak banyak mereview hal-hal yang seperti ini. Oktober banyak yang interim ya, hanya saham kocak Hexa yang dividen final. Ya Hexa memang benar ya ini ya, soalnya Hexa kalender Jepang ya memang benar. Jadi sampai hari ini pun Hexa juga belum kasih laporan keuangan terakhir. Kondisinya masih kosong nih di Q4. Kemudian nanti kalau bagi di Oktober estimasinya ya masih 7%-an, kemarin sudah dibahas. Tapi itu masih di atas target yang 7% sih ya. Cicil ASII kalau turun ya boleh Bu Mbak Lutfi Fitriah. Oh berarti Mbak ini ya. Cicil ASII boleh-boleh aja. Tapi kayaknya Q2 belum tentu baik ya ASII. Q2 banyak mobil turun ya. Kemudian batubara turun. Kan batubara dan mobil itu salah satu penopang ya di ASII. Kalau batubara itu dari UNTR-nya kan, dari PAMA, UNTR dan seterusnya. Jadi kalau mau lihat mau wait and see, nunggu laporan Q2-nya rilis. Ya biasanya kalau laporan Q2 turun, nanti tambah drop lagi tuh. Nah, kalau mau serok di bawah di angka-angka itu kan. Prediksi saya sih hampir semua saham batubara Q1 turun ya oke. Q2 mungkin ada yang turun, mungkin ada yang tetap. Kalau ada yang naik itu spesial. Saya kira itu untuk hari ini, singkat. Nanti kita terusin di pertanyaan-pertanyaan yang lain ya. Terakhir di sini ya, saya kasih note dan semoga bermanfaat. Yang pegang KKGI sabar ya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Itu salah satu resiko. Jadi resiko harus ditimbang. Jangan selalu murni percaya apa yang saya review. Selalu cek kebenarannya, selalu cek
kondisinya, selalu pahami resikonya sendiri masing-masing. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.